Gus Samsudin disebut bangkrut gara-gara ulah Gus Miftah yang mengolok-olok Gus Samsudin disebut dukun. Ya, di sini ada Mbah Hilo, tapi pertama-tama saya ucapkan selamat malam dan assalamualaikum buat teman-teman semua yang ada di rumah. Nah, ini Mbah Hilo ya, semalam kita sempat bahas sedikit Mbah Hilo terkait dengan Gus Samsudin yang katanya penontonnya drop, ya, penontonnya ambruk. Kemudian channel utamanya yang 2 juta nggak ada upload. Ada netizen yang mengatakan Gus Samsudin ini wes kena ajab, wes bangkrut gara-gara Gus Miftah yang sudah mengolok-olok dia. Itu gimana Mbah menyikapinya? Ya, kalau dibilang bangkrut ya memangnya pedagang. Nah, kalau dibilang ya mungkin channel lama Gus Samsudin ini mungkin saat ini masih ditinjau ya, masih diselidiki lah gitu ya. Apakah mungkin ada video-video yang lain selain dari yang tersangkut kasus itu? Nah, mungkin itu sedang ditinjau ya. Nah, mungkin apabila bebas, mungkin bisa dia nantinya beralih lagi ke akun yang lamanya begitu. Nah, kalau dibilang bangkrut sih tidak. Ya wajar, namanya dia membuat akun baru ya, ibaratnya kita berdagang ini merintis begitu ya. Nah, jadi kita untuk mencari pelanggan lagi yang baru, nah itu tidak semudah membalikan telapak tangan seperti itu. Belo, terkait dengan ajab, kalau kemarin kan netizen atau teman-teman kita ya, sesama kreator juga sebut Gus Miftah kena ajab. Habis ngolok-ngolok Gus Samsudin sebut dukun, muntah-muntah, bahkan disebut muntah darah. Ya, apakah yang terjadi sama Gus Samsudin ini tidak terkait dengan ajab? Ya, ajab balesan dari yang kemarin diterima Gus Miftah, sekarang ajabnya balik kepada Gus Samsudin. Nah, sekarang begini, Gus Samsudin kan tidak ada mengolok-ngolok ya. Dari mana sumbernya itu ajab? Nah, kalau ajab sendiri apa sih Mbah kalau menurut Mbah itu? Ajab sendiri. Ya, kalau ajab itu sebenarnya perbuatan kita yang tidak baik terhadap seseorang, maka imbasnya tidak baiklah kembali kepada diri kita seperti itu. Ada dasarnya ya Mbak? Dasarnya itu karena mengolok-olok tadi ya Mbak? Ya, jadi kalau Gus Samsudin ini sementara dia tidak ada melakukan apa-apa, namun karena mungkin penontonnya sedikit, tinggal lagi dia saat ini belum memerangi seperti dukun-dukun yang jahat gitu ya, memerangi orang-orang yang kita bilang bandit-bandit lah gitu ya, belum ada bertempur dari situ. Nah gitu, lagipun dia saat ini bermain di channel yang baru begitu. Jadi kalau dibilang tidak pantas dan tidak tepat jika ajab itu disematkan kepada Gus Samsudin yang saat ini penontonnya lagi drop, ya Mbak ya? Mungkin satu karena mungkin channel utamanya itu lagi dipegang sama pihak terkait karena dalam penyelidikan ya, karena kasus kemarin. Kemudian ini kayak di channel baru berarti masih memulai merintis, karena mungkin banyak subscriber yang belum tahu channel yang baru atau belum mengikuti, jadi nggak ada pembaharuan gitu ya Mbak ya? Oke, jadi bukan ajab. Kemudian kita melihat gini Mbah, kenapa sih Gus Samsudin tidak mengupload konten-konten seperti biasanya Mbak, seperti pertempuran melawan Ki Suroto, walaupun Ki Suroto sudah tobat, Wahabi contohnya Mbak, yang dimana Wahabi itu jadi salah satu ya kelompok yang kemarin sempat menyita perhatian, dimana Gus Samsudin kena kasus tukar pasangan itu kan gara-gara Wahabi itu juga Mbah. Itu kayak mana Mbah? Mungkin begini ya, mungkin para lawan-lawannya Gus Samsudin ini belum tahu ya, tidak semua mungkin tahu bahwasanya Gus Samsudin ini sudah bebas. Jadi sehingga bandit-bandit tersebut masih di lapangan ini masih leluasa gitu ya. Nah, belum ketemu dengan Gus Samsudin. Nah, tapi kalau menurut saya, jika dengar kabar Gus Samsudin bebas, maka serangan-serangan akan dari pandangan saya ya itu akan terjadi lagi seperti itu. Bakal ramai lagi itu, bakal heboh seperti itu. Jadi ini memang keinginan daripada Abah Gus Samsudin sendiri ya Mbak ya? Bukan karena nggak mau ngupload kayak gitu, mungkin karena kondisinya saat ini masih dalam penyelidikan dan masih menjaga. Makanya semalam saya sempat bilang Mbah, lebih baik Gus Samsudin bebas, mengupload yang biasa-biasa dulu daripada bebas kemudian buat sesuatu yang kontroversi, malah nanti dijadikan dalih bukti baru untuk jaksa menuntut kembali Gus Samsudin ya kan Mbah? Seperti itu. Oke, kalau Mbah Hilo melihat gini ya,
Gus Samsudin ini kenapa sih sering banget membuat aksi-aksi seperti yang dituduhkan sama pesulap merah, Mbah? Itu bohongan semua sih, Mbah. Ya begini ya, aksi-aksi itu sebenarnya kan untuk mengajarkan kita yang arti kata tidak baik ya, perbuatan yang kita bilang musuh-musuh Gus Samsudin itu ya, yang arti kata dia untuk menyadarkan seperti itu. Oke, jadi contoh untuk masyarakat ketika misalnya nih ya, kayak tukar pasangan yang kemarin viral dan membuat Gus Samsudin ditahan, Mbah. Itu kan Gus Samsudin mau menunjukkan kepada kita, Mbah, bahwasannya perilaku seperti ini, kalau ada kiai, ustadz dalam suatu kelompok keagamaan, ada perilaku seperti ini, jangan mau ngikut, ya, jangan mau terjerumus dengan iming-iming surga. Seperti ini kesesatan, seperti ini harus dihindari. Kan itu maksud dan tujuannya, Mbak ya? Benar. Oke, tapi kenapa pesulap merah itu nggak mau nyampaikan ini tujuannya baik loh sebetulnya teman-teman gitu loh? Ya, mereka ya kan sudah saya bilang, melihat seseorang dari sampulnya saja. Sampulnya saja. Dia tidak melihat isi dalam, begitu ya. Nah, jadi dia memandang seseorang itu buruknya saja, kebaikan orang itu di luar itu tidak tahu. Nah, seperti itu. Oke, tanggapan Mbah Hilo gini ya, ketika Gus Samsudin di penjara, dia sempat syukuran, dia motong kambing di Blitar loh, Mbah. Itu gimana menyikapinya sebagai kita orang Jawa gitu tuh, Mbah? Ya. Ada orang sengsara di penjara, kok malah ngucapin selamat, ngirim karangan bunga. Satu, yang kedua motong kambing. Benar. Itu gimana nyikapinya? Nyikapinya, yang artinya itu dia bergembira, ya. Artinya dia merasa dimusuhi begitu ya. Ketika musuh dia di penjara, dia merasa bahagia, jadi merasa bersyukur, sehinggalah dia membuat karangan bunga atau motong kambing seperti itu. Syukuran. Ya, padahal sama sekali beliau ini tidak ada merasa memusuhinya begitu, tapi dianya sendiri merasa musuh gitu terhadap dirinya gitu. Iya. Oke, Mbak, ini kan kalau misalkan pesulap merah yakin nih Gus Samsudin kemarin salah ya, karena kesesatan, karena apa namanya penistaan agama, itu kan gagal, runtuh semua karena Gus Samsudin divonis bebas tidak bersalah. Berarti kan selama ini yang dilakukan pesulap merah adalah hoak, toh, Mbak? Tidak benar, ya, bergembira. Emang di ajaran agama kita ada, Mbak Ilo, orang yang musuh kita sengsara meninggal, kemudian kita buat karangan bunga, kita bersuka cita atas kematian dia. Apakah ada seperti itu, Mbah? Ya, inilah contoh-contoh sikap yang tidak baik. Contoh-contoh sikap yang baik. Kanjeng Nabi Rasulullah saja ya diludahi, ya, diludahi sama sekali dia tidak mau balas. Bahkan ketika tumben tidak ada lagi yang meludahi, sampai-sampai dia menjenguknya. Ternyata yang meludahi tadi sakit, diberilah korma seperti itu. Nah, itulah akhlak mulia. Jadi kalau menurut saya ini pesulap merah akhlaknya belum mulia. Belum mulia ya? Iya. Jadi harus belajar dari Gus Samsudin ya. Janganlah kita merasa dimusuhi sementara orang tidak memusuhi, itu namanya prasangka buruk terhadap diri seseorang. Itu tidak baik. Oke, Mbak Ilo. Yang penting tadi terkait dengan ajab ya. Gus Samsudin tidak kena ajab. Beliau hanya menjaga saja karena situasi dan kondisinya saat ini belum memungkinkan ya, Mbak Ilo ya. Jadi kalau ajab itu dikenakan sama orang yang berperilaku buruk, mengolok-olok orang, dan yang pasti tidak baik lah. Makanya balasannya adalah ajab. Ya, imbasnya kepada dirinya sendiri. Iya, tapi kalau Gus Samsudin di sini difitnah, kemudian YouTube-nya belum kembali, penontonnya drop, berarti ini tegur apa ya, Mbak, cobaan ya? Ya, tinggal lagi dia belum mau bermain yang kita bilang aksi-aksi laga ya, belum ditunjukkan itu. Ya, mungkin berarti ini cobaan, ya, Mbak ya. Oke, cobaan. Oke, mungkin sampai sini aja kita izin pamit sama Mbah Hilo. Udah beberapa hari nggak tampil, netizen pun ini menanyakan ini Mbah Hilo ini kemana gitu. Ya. Karena yang terakhir Mbak Lo, video-video kita itu viral, banyak sekali komentar situ, dan itu mau kita bahas Mbak Lo, dan saat ini belum kita bahas, besok Mbak Lo kita bahas. Gitu ya. Oke, mungkin sampai sini dulu teman-teman, izin pamit, izin salam buat Mbah Hilo, salam juga buat Guru Besar Gus Samsudin. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.